Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukan. Nanti kalau aku kritik pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Agamanya yang menurut aku bobrok seperti ini, mulailah nanti ya. haters ya, yang pikirannya yang IQ 78 ya. Lagi dan lagi jamaah haji Indonesia buat malu, geng. Jamaah haji Indonesia teriak minta uang di depan Ka'bah, geng. Astagfirullahalazim. Sebelum lanjut videonya, Ikinya mau nyapa dulu sahabat-sahabat, para saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin, geng. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang jamaah haji Indonesia yang membuat malu lagi nih, geng. Ada seorang jamaah haji Indonesia, lelaki tepatnya, berteriak-teriak di depan Ka'bah meminta uang. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa hal ini bisa terjadi kayak gitu ya, kayaknya. Lihat mbaknya yang itu hari bilang jamaah haji Malaysia yang mau berangkat haji pakai uang haram, tapi jamaah kita lihat, padahal jamaah haji Malaysia itu dipuji oleh kedutaan Arab Saudi. Sedangkan jamaah haji kita membuat malu negara kita, Ada yang senam pagi lah, joget-joget lah, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini bisa terjadi? Cobalah contoh negara Malaysia. Sedangkan negara Thailand saja sudah mencontoh jamaah haji Malaysia. Apa kita tidak bisa mencontoh jamaah haji Malaysia yang tertib dan berilmu? Kayak gitu loh. Biar tidak memalukan negara kita sendiri. Kayak gitu loh, Mbak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Ini sangat miris sekali tapi ya, geng ya, tapi tidak apa-apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget. Nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Ini ada lagi orang Indonesia bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game. Astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan. Padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah tapi tidak mampu. Ini malah disia-siakan. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret, bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah. Astagfirullah. Ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik. Nauzubillah. Doa saya buat
teman-teman yang menonton video ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton, enjoy. Mau tahu nggak, sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Aduh ibu bapak, yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah, kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab, dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Bisa kali bil bej bas. Ya ada sabah ya masyaallah. Nah itu dia komentar orang Arab. Warga Mekahnya olahraga pagi kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel, katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Bukan hanya senam di tempat umum, tapi juga jualan di bawah jembatan layang. Luar biasa. Hanya orang Indonesia yang berani melakukan ini di Mekah. Kalau jualan oke lah ya, dan itu pun jadi tontonan orang Arab. Masya Allah. Padahal jualan seperti ini dilarang di kota Mekah. Bahkan orang Arab atau warga Mekahnya saja tidak berani, karena kalau ada polisi bisa ditangkap. Luar biasa memang orang Indonesia. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton, enjoy. Mau tahu nggak, sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Hari itu ada satu video aku, orang masukkan dalam YouTube lah. Video tuh tentang yang aku mengstis makcik yang cakap Melayu ni pemalas, dengki ya. Di situ aku mengucapkan warga negara yang tak sedar diri, yang paling tak sedar diri merantau ke luar negara atau pergi ke luar negara, orang-orang dari Indonesia aku cakap ya. Lepas tu marahlah konon-konon ya. Aku cakap macam tu. Tak payahlah cakap semua warga negara Indonesia. Cakap oknum jo. Hey, aku tak nak cakap oknum, kenapa? Ada masalah ke dengan kau? Berani sekali kakak ini ya. Salut giginya. Di Mekah pun ya, orang-orang Indonesia ni buat masalah ya. Betul juga. Tak tahu undang-undang ya, adat ya, budaya di Indonesia pun dibawa ke negara orang ya. Sambil jogging-jogging ya, nyanyian macam itulah ya, berniaga ya, pergi ke Mekah nak tunaikan umroh haji tapi sambil berniaga. Ya, itulah orang-orang Indonesia ya, pergi melancong. Bukan kalau orang Indonesia yang betul-betul kaya raya ya, dia pergi melancong happy-happy ya. Tapi kalau orang Indonesia yang menengah ke bawah tuh melancong, dia sambil bekerja kalau boleh. Paham? Itu aku bagi tahu ya. Orang-orang Indonesia nih ya, pergi kemana-mana ya, memang tak boleh diatur, tak bisa diatur ya. Coba tengok TKW, TKI yang bekerja ke Hong Kong, ke Singapura, ke Taiwan, hari libur dia sambil berniaga dia. Di taman-taman tuh. Miris, begini perbedaan tenda haji Indonesia dan Korea. Saat ini umat muslim sedang jelaslah miris ya. Kementerian Agama Indonesia ya, di Indonesia itu terlalu menjamur travel umroh ya. Di masa haji sepatutnya umroh, orang mau pergi umroh itu dilarang ya. Utamakan untuk yang menunaikan haji. Jadi ya, bila umroh ya, travel yang menguruskan umroh pun berangkat di bulan haji ini, ya beginilah jadinya. Nah ya, nanti kalau aku kritik pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Agamanya yang menurut aku bobrok seperti ini, mulailah nanti ya haters ya, yang pikirannya yang IQ 78 ya, mengecam aku ya. Tapi cobalah lihat ini ya. Ya. Mereka haji ini menurut aku korban travel ya. Mereka kan bisa istilahnya pisah ziarah ya. Bukan pisah haji mereka ini. Kenapa diizinkan? Jadi ya, kuota haji memang dah ditentukan oleh ya Kerajaan Arab Saudi. Bukan kuota untuk umroh. Kena paham itu ya. Jadi ya,
sistem pemerintah Republik Indonesia banyak sangat yang harus dibenahi ya, dari Kepolisian Republik Indonesia ya, dari Bea Cukai ya, sampai nih Menteri Agama ya. Coba tengok ya, orang yang mau berangkat haji bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, ada yang tak berangkat ya. Oke geng, saatnya Iki akan memberi pendapat ya geng ya. Yang dikatakan mbaknya benar sekali. Benar, gak ada luput salahnya, memang benar ya. Patutnya kita bisa mengkritik juga ke pemerintahan kita kayak gitu geng ya. Karena kenapa? Demi kebaikan rakyat-rakyat kita juga, demi kebaikan saudara-saudara kita yang kesusahan juga. Dan yang Iki membuat pelik yang video pertamanya itu geng, kayak gini. Ini yang jamaah haji ini kayak gitu. Kenapa minta uang di depan? Aduh ya Allah, gak bisa berkata-kata ikinya geng, kayak gitu loh. Ini orang-orang seperti ini mungkin hasilnya dapat dari mana, berangkat ke haji kayak gini, dapat dari mana kayak gitu, uang kayak gini, sampai di sana minta uang, kayak kekurangan uang. Astagfirullahaladzim. Padahal rezeki dan takdir kita, hidup dan mati itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Tapi kenapa jamaah haji ini buat malu kayak gitu loh. Aduh. Dan juga ada yang joget-joget juga, dan di taman joget-joget dan berniaga, hebat katanya. Ya bukan, ya hebat, dibilang hebat ya hebat ya, karena tidak mengikuti aturan kayak gitu. Itu katanya orang Arab aja nggak berani berjualan seperti itu, tapi kenapa orang Indonesia malah berani kayak gitu loh. Gimana pandangan orang-orang luar sana kayak gitu loh geng. Jadi takut mereka untuk mengundang atau memperkerjakan rakyat kita kayak gitu loh. Jadi jagalah marwah kita, jagalah nama baik, nama Indonesia. Kalau saat kalian keluar daripada negara Indonesia kayak gitu loh, merantau di mana ataupun mau pergi haji ataupun mau pergi umroh, jangan melakukan hal-hal seperti inilah. Karena ini udah, kalau pergi haji itu namanya juga internasional kayak gitulah. Aduh, jamaah haji Malaysia dipuji-puji, jamaah haji Indonesia buat malu negara. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, ikinya tidak bisa berkata-kata lagi. Dan buat mbaknya tadi memang benar sekali ya. Benar sekali, 100% benar ya. Jamaah haji kita buat malu negara kita, dan jamaah haji Malaysia dipuji-puji oleh Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi, karena ketertiban dan ilmunya kayak gitu. Bahkan Thailand pun kemarin mau mengikuti ataupun mau belajar ke Malaysia, ke jamaah haji Malaysia. Miris sekali ya gengnya. Kenapa kita tidak mau belajar ke negara jiran kita? Hal-hal baik ini janganlah gengsi, janganlah malu, janganlah besar kepala kayak gitu ya. Kita harus belajar lagi kayak gitu. Ini demi kita tuh niatnya mau ke Mekah itu ataupun ke Arab Saudi itu, mau niatnya itu mau beribadah. Aduh, banyak lah kelakuan-kelakuan, tapi ikinya yakin itu hanya segelintir saja orang yang mungkin ya yang berbuat salah lah selama hidupnya, terus di sana tuh dihukum karma lah kayak gitu ya. Seperti itu lagi ya ikinya, wallahu alam kayak itu. Ikinya tidak mau tahu, jangan sok tahu juga tentang itu, tapi banyak buktinya juga kayak gitu lah geng ya. Oke geng, mungkin ikinya sampai di sini saja. Bila tersilap kata dari ikinya silahkan komen di bawah. Apa-apa bener silahkanlah komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.